Ya, sekarang kami ingin menuju ke narasumber kami. Saya ingin menuju ke Mas Jayadi terlebih dahulu menjawab pertanyaan tadi. Kalau dari yang Mas Jayadi tangkap, karakteristik pemilih di Jawa Barat ini seperti apa sih mereka? Ya, ada sejumlah cara untuk menganalisisnya ya. Yang biasanya dipakai, yang sudah konvensional dilakukan adalah membagi wilayah Jawa Barat ke dalam beberapa wilayah sosial politik. Ada wilayah-wilayah Pantura seperti Cirebon, Indramayu, Pangandaran dan seterusnya. Kemudian daerah Sumedang, Majalengka, Subang itu biasanya basis-basis dari eh, PDI atau dari segi Islam itu cenderung yang lebih abangan gitu ya. Kemudian wilayah-wilayah perkotaan suburban itu biasa seperti Bekasi, Depok, Bandung ya dan sekitarnya itu biasanya yang kuat adalah PKS. Kemudian daerah-daerah yang banyak santri tradisionalnya, Islam tradisionalnya seperti Tasikmalaya, kemudian eh, Garut dan sebagainya itu kekuatan PKB juga cukup cukup kuat di Jawa Barat. Jadi kalau kita bicara dari sudut pandang partai, maka masing-masing partai yang mencalonkan ini kan ada PKB, ada PKS, ada PDI Perjuangan, itu tiga-tiganya cukup kuat, punya basis-basis kuat secara sosial politik di wilayah masing-masing. Nah, tinggal pertanyaannya adalah untuk menjadi gubernur Jawa Barat tidak hanya bisa mengandalkan kekuatan basis tradisional masing-masing itu, diperlukan ketokohan yang bisa bersifat lintas wilayah gitu. Nah di sini problem dari misalnya calon dari PKB karena selama ini Pak Acep itu kan anggota DPR dari daerah pemilihan 11. Jadi kekuatan basisnya utamanya ada di situ di Tasik, Garut dan satu lagi tiga wilayah itu. Ya. Jadi dia memerlukan waktu yang lebih banyak untuk bersifat lintas wilayah, lintas kelompok ke seluruh Jawa Barat dan waktunya menjadi terbatas. Sementara calonnya Gerindra dan Kim lah yaitu Deddy Mulyadi itu punya basis selama ini di daerah-daerah seperti Purwakarta dan sekitarnya dan dia saya kira 2 tahun terakhir sudah bersosialisasi ke berbagai wilayah Jawa Barat. Di survei terlihat bahwa popularitas Deddy Mulyadi sudah mencapai 80%, mengungguli lawan-lawan lainnya. Deddy Mulyadi hanya kalah popularitasnya dibanding Ridwan Kamil yang sekarang tidak bertarung. Tapi dibanding yang lain termasuk Ahmad Saiku, popularitas Deddy Mulyadi sudah bersifat lintas seluruh Jawa Barat. Nah itu saya kira yang membuat sementara ini meskipun masing-masing calon ini punya basis tradisional masing-masing, terutama kalau kita kaitkan dengan partainya, tapi dari segi kemampuan mereka untuk bersifat lintas wilayah, lintas tokoh, lintas kelompok itu hanya Deddy Mulyadi yang sementara ini lebih unggul. Meskipun masih bisa harus kita lihat beberapa dua setengah bulanan ke depan lah gitu. Baik, kita ke Mas Toto. Mas Toto, tadi dikatakan Mas Jayadi bahwa Deddy Mulyadi ini lebih unggul berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas gitu. Anda melihatnya ketika 4 pasangan calon ini bertarung di Bumi Pasundan, apakah ini akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran? Bagaimana analisisnya ketika 1 putaran dan bagaimana analisisnya ketika dia berlangsung 2 putaran, Mas? Pasti 1 putaran, Mas. Ya. Karena di Jawa Barat tidak berlaku prasyarat untuk 50% plus 1. Baik. Sehingga kemudian kalau nanti mendapatkan angka 35% pun asal sudah tertinggi, dia akan memenangkan pertarungan. Ya. Ini yang menjelaskan kenapa Deddy Mulyadi tanda kutip di atas kertas memang sudah selangkah atau 2 langkah di depan. Ya. Karena dengan besarnya wilayah Jawa Barat, nanti kalau kita patokannya adalah 22 September ya setelah penetapan, waktu bekerja atau kampanye itu cuma 2 bulan. Sementara ini luasnya itu luar biasa, 27 kabupaten kota, 11 dapil, lalu kemudian sisa waktu 2 bulan, 35 jutaan pemilih, itu menjadi tidak mudah buat siapapun lawan yang tingkat pengenalan sangat rendah. Karena kan teorinya adalah kalau Anda tidak dikenal, bagaimana mungkin Anda disuka, kalau Anda tidak disuka, bagaimana mungkin Anda dipilih. Jadi betul bahwa ada pemetaan basis tradisional yang sebenarnya bisa
hitung, dipetakan ya, dalam konteks kita bicara Bandung Raya, Ya. Cirebonan, Priangan Timur, Priangan Barat, dan basis yang terkuat itu biasanya adalah Priangan Barat, lalu Bandung Raya, lalu kemudian Pantura. Itu udah 55% lebih sendiri. Siapa yang bisa menangkan pertarungan itu bisa menang. Pertanyaannya adalah apakah cukup waktu? Kan ada yang mengatakan asal punya uang banyak. Andai kata pun Anda ingin coba pragmatis bagi-bagi uang, Ya. tapi dengan jumlah wilayah sebesar itu tidak mudah begitu. Karena formulanya biasanya kalau Anda mau punya peluang menang, paling tidak harusnya pada saat mendaftar itu atau pada saat ditetapkan itu tingkat pengenalan sudah 60%. Sehingga peluang kemudian untuk mendapatkan elektabilitas tinggi itu bisa didapatkan. Tapi kalau kita lihat memang setahu saya dari survei yang sudah dilakukan termasuk Carta Politika yang sudah menyentuh di atas 60% itu bahkan baru Deddy Mulyadi. Baik. Ahmad Saiku walaupun pernah menjadi cawagup, setahu saya bahkan tingkat pengenalannya masih di bawah 60% lah kalau saya tidak salah. Sehingga walaupun kader PKS solid, tapi tantangannya adalah waktu, apalagi ketika kemudian berbicara mengenai tantangan buat Cecep Kadang dengan Gita ataupun pasangan JJ dengan Ronald. Baik. Terima kasih Mas Toto, terima kasih juga Mas Jayadi sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.